Halo, selamat pagi. Kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita Habatus, hidupku bagi Kristus. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami baca dan kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, yang belum ambil Alkitabnya, kita akan membuka bersama-sama di dalam Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan 5. Ibu akan bacakan untuk kalian. Kalian bisa perhatikan ayat demi ayatnya ya. Orang benar akan hidup karena percaya. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Sungguh, kekayaan itu berkhianat. Orang yang sombong tidak akan berdiam diri. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunnya. Ketika kita tidak menemukan jawaban Tuhan atas banyaknya persoalan yang terjadi dalam kehidupan, atau ketika kita berharap sesuatu namun kita belum mendapatkan, kita bisa saja tergoda untuk berputus asa atau marah, mempersalahkan keadaan, diri sendiri, mempersalahkan orang lain, atau bahkan Tuhan. Nah, Nabi Habakuk dapat menjadi teladan bagi kita dalam menantikan jawaban Tuhan atas setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan. Nah, pada bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan memberikan jawaban kepada hambanya. Apa yang menjadi jawaban Tuhan bukan berupa pembebasan bangsa Yehuda dari bangsa Kasdim seperti yang diharapkan oleh Nabi Habakuk. Jawaban Tuhan hanya dalam bentuk pengharapan pada masa yang akan datang, yaitu Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya. Nah, cara berpikir manusia tentunya berbeda dengan rancangan Tuhan. Di balik jawaban itu, Tuhan menghendaki agar bangsa Yehuda bersabar dalam menjalani berbagai proses yang ada. Nah, di sini umat diajak untuk bertahan dalam iman dan menjaga diri dengan hidup dalam ketaatan. Nah,
betapapun sukarnya situasi yang dihadapi mereka. Nah, adik-adik, di sini kita juga belajar bahwa ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang kita rasa mungkin berat atau sesuatu yang kita harapkan belum kita terima, belum kita dapatkan. Namun kita harus percaya bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita harus belajar untuk bersabar di dalam menanti jawaban Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan sabar. Kita harus dapat belajar untuk tidak memikirkan akan setiap apa yang kita inginkan. Nah, di sini dikatakan di judul perikop pagi ini, orang benar akan hidup karena percaya. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus mengimani bahwa setiap apa yang kita kehendaki, setiap apa yang kita harapkan, Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita, asalkan kita mau hidup percaya kepada Tuhan, hidup taat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu sabar, Allah yang begitu baik untuk kita agungkan, karena Dia selalu memberikan kepada kita jawaban-jawaban yang pasti. Nah, asalkan kita mau untuk hidup bersabar di dalam penantian kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, yuk kita belajar untuk bersabar. Karena jawaban Tuhan tentunya ya dan amin. Karena rancangan Tuhan bukanlah apa yang kita pikirkan. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa permohonan kita, asalkan kita mau hidup taat, hidup benar di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh belajar bersama-sama firman Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu sabar di dalam setiap apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati.